Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisrina Darin Farhana, NIM 1965015 dari jurusan Teknik Informatika Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Di sini kita akan membahas tentang bab yang ketujuh yang ada dalam struktur data, yaitu binary tree atau pohon biner. Yang mana di sini sebagai langkah awal kita harus membuat 3 kelas yang berisi tentang kelas node, yaitu kemudian ada kelas tree dan kelas tree app. Di sini kita akan dihadapkan dalam dua permasalahan, yang mana permasalahan yang pertama kita harus mencari find min dan juga find max, yaitu nilai tertinggi dan terendah, dan yang kedua kita diperintahkan untuk memodifikasi shortcode yang ada agar nantinya kita bisa memasukkan nilai tanpa adanya penggandaan. Dan yang pertama saya akan bahas tentang class node. Class node di sini hanya berisi tentang data-data yang digunakan, yaitu int, string, dan juga ada node left child dan node right child yang memiliki arti node yang ada di subtree sebelah kiri dan kanan, dan kemudian ada pemanggilan. Langsung saja kita bahas ke class tree-nya. Di sini akan ada beberapa metode yang digunakan dalam operasi binary tree ini. Yang pertama kita akan menemukan metode nodeFind, yaitu mencari node. Di sini dapat kita lihat node current sama dengan root. Root itu node yang ada di bagian atas yang menempati level 0 yang tidak memiliki prosesor, dan kemudian ada while, yaitu ketika current.id tidak sama dengan key, if pengkondisian key lebih kecil daripada current id, current sama dengan current.leftchild, maka currentnya akan masuk dalam subtree sebelah kiri, dan else apabila ya, maka current dot sama dengan current.rightchild, currentnya akan masuk dalam subtree sebelah kanan. Kemudian langsung ada if current sama dengan 0, bila current sama dengan 0, return dikembalikan pada currentnya. Kemudian selanjutnya kita akan melihat ada metode duplicate di sini. Ini merupakan shortcode untuk penyelesaian dari permasalahan yang kedua, yaitu modifikasi yang kita lakukan agar tidak ada penggandaan nama, maka kita menggunakan metode duplicate, dan kemudian lanjut pada metode selanjutnya, yaitu metode insert. Di sini kita akan masukkan in id-nya, yaitu data angka-angkanya berupa integer, tipe data integer, dan kemudian string data berupa nama-namanya. Kemudian ini pengoperasian shortcode-nya itu, dan di sini ada yang saya kunci. Ini merupakan if pengkondisian dari metode duplicate tadi. Sini saya kunci dulu agar nanti saya bisa menjelaskan perbedaannya. Dan kemudian kita akan menemukan metode delete, yang mana ini digunakan untuk mendelete node yang kita inginkan value-nya. Kemudian di sini ada metode selanjutnya, yaitu get successor. Di sini kita akan mencari suksesornya. Perlu diketahui bahwasanya successor sendiri merupakan bagian dari prosesor. Dia merupakan anak-anak dari prosesor, jadi merupakan node yang memiliki prosesor. Dan kemudian ada traverse. Traverse di sini merupakan suatu operasi untuk menghitung seluruh node-node pada tree masing-masing satu kali. Traverse sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah pre-order, kemudian ada in-order, dan post-order. Sedangkan pengertian dari pre-order sendiri adalah kita menghitung dimulai dari root-nya, yaitu bagian tengah, kemudian kita berjalan ke left child dan berakhir di right child-nya. Kenapa kita memulai dari left child-nya? Karena memang node atau data-data yang ada di subtree sebelah kiri, yaitu left child, pastinya lebih kecil daripada root, sedangkan node-node yang ada di right child-nya itu pastinya lebih besar dari root-nya. Kemudian in order itu penghitungannya dimulai dari left child, kemudian baru berjalan ke root dan berakhir di left child-nya. Sedangkan untuk post order, maka penghitungannya dimulai dari right child, kemudian dimulai dari left child sebelah kiri dan berjalan ke right child dan berakhir di root-nya. Kemudian kita akan melihat di sini ada metode pre-order, itu merupakan ini shortcode dari pre-ordernya, ini shortcode dari in order,
dan ini shortcode dari post ordernya. Kemudian di sini ada display tree yang merupakan panggilan dari semuanya, dan ini ada operasi find max. Find max itu kita akan mencari nilai tertingginya. Nilai tertingginya itu tadi, ini langsung ada pengkondisian root sama dengan 0, maka return-nya akan dikembalikan ke min value-nya. Sedangkan ini in res sama dengan .id, maka dapat diketahui bahwasanya res di sini adalah .id-nya. Kemudian in lres, apabila lres-nya sama dengan find max nilai tertinggi, maka lres akan menjadi left child, dan in rs sama dengan find max nilai tertinggi, maka root-nya akan menjadi right child atau sub di sebelah kanan. Dan di sini if rs lebih besar daripada res, apabila left child-nya lebih besar daripada res, maka res sama dengan rs, maka res-nya akan menjadi left child. Dan apabila rs lebih besar daripada res, maka res sama dengan rs. Res-nya atau root-nya akan menjadi right child, yang kemudian akan dikembalikan pada nilai res. Dan find max shortcode-nya juga sama, hanya saja yang menjadi perbedaan di sini adalah apabila find max akan dikembalikan ke min value-nya, sedangkan apabila find min maka dikembalikan pada max value-nya. Dan yang menjadi perbedaan juga adalah tanda yang digunakan. Apabila find min maka akan menggunakan tanda lebih kecil dari, dan apabila find max maka akan menggunakan tanda lebih besar dari. Dan di sini ada tree app. Tree apps itu berisi tentang insert atau data-data yang dimasukkan seperti yang ada di kelas node awal, tipe datanya in ID dan juga string data. Kemudian ada while ketika, true pembenaran itu, ada show, enter first, enter of show. Kita akan show itu untuk menampilkan. Kita di sini menggunakan key-nya itu insert, find, delete, dan juga traverse. Di sini kita in choice, kita bisa memilih dan kita akan menggunakan tipe data char yang mana bisa dijadikan simbol seperti ini. Switch kita tinggal pilih, switch kita tukar, choice pilih. Ada case, yang pertama case as. As ini merupakan singkatan dari show. Jadi nanti saat kita hendak mengeran, kita tinggal mengetikkan as, kemudian kita enter, maka akan muncul, binary tree-nya akan muncul, tidak perlu menulis show. Karena di sini sudah ada char ya, kita jadikan char tipe datanya. Kemudian ini ada I yang merupakan singkatan dari insert, ada F yang merupakan singkatan dari find. Nanti ini yang merah-merah ini nanti saat kamu menuliskan find akan muncul seperti ini. Kita tinggal menulisnya find berapa, tulis saja angkanya, kemudian kita enter dan kita show maka akan muncul. Dan ini ada delete, case D yang mengartikan delete. Kita bisa menghapus, nanti tinggal kita tuliskan angka berapa. Dan di sini ada case T itu berarti traverse, dan di sini ada tipe 123. Tipe 123 ini merupakan kode dari pre-order, in-order, dan post-order. Dan kemudian ada M. M ini merupakan case dari find max. Saat kita hendak mencari nilai maksimumnya, kita tinggal nulis M lalu kita enter maka akan keluar. Dan kemudian N ini untuk find my-nya. Kemudian kita sort semuanya nanti maka akan keluar. Dan di sini ada metode selanjutnya yaitu getString. Kenapa ada istilah string di sini? Karena memang data-data yang kita gunakan menggunakan tipe data string. Kemudian ada getChar, tadi case-case-nya kan pakai char. Kemudian ada getIn, inilah data-datanya nanti akan keluar dalam bentuk in. Nah, langsung saja kita bisa mencoba untuk run. Kita run dan file. Nah, kita bisa mengetikkan S di sini untuk show, maka akan muncul ini semua adalah binary tree-nya, bentuk binary tree-nya. Kita mulai dari keyword yang pertama yaitu insert. Kita bisa tuliskan I. Kemudian kita bisa mencoba untuk memasukkan data. Pertama kita coba data yang belum ada di binary tree yang awal. Kita coba masukkan 58. Kemudian kita enter dan kita show. Maka data 58 akan muncul. Nah, dan ini di saat kita hendak memasukkan nilai yang sama, kita bisa coba memasukkan 25. Nah, pertama kita tulis I dulu ya, insert, kemudian kita bisa masukkan angka 25, lalu kita enter,
dan kemudian kita show, maka ini di sini telah muncul nilai 25, padahal nilainya ini sama ya. Tapi karena tadi belum kita modifikasi, memang kita sudah ada metode duplicate, namun di metode insert belum kita panggil lagi, jadi masih bisa masuk. Dan kemudian kita beralih ke case yang kedua, yaitu find. Kita enter, kita tidak mencari angka berapa, kita bisa menulis 43. Kita enter, maka kita akan menemukan 43, yaitu Ainun. Dan di sini kita bisa melakukan delete juga. Kita tulis D, lalu kita enter. Kita bisa menghapus data yang ada, yaitu 37. Kita enter, maka itu ada tulisan delete 37. Dan di sini kita akan menuliskan T untuk traverse-nya. Kita bisa masukkan tipe data yang pertama, maka akan muncul hasil outputnya, dan kemudian kita coba traverse lagi, kita masukkan tipe data yang kedua, lalu kita enter, maka akan muncul outputnya juga, dan pastinya berbeda outputnya karena memang operasinya berbeda sesuai dengan pengertian yang saya berikan tadi. Kemudian kita masukkan T lagi, kita enter, kita masukkan tipe yang ketiga, kemudian kita enter, dan outputnya pasti juga berbeda. Kemudian kita masukkan M, kita enter untuk menjadi find max-nya. Di ini bisa kita munculkan 97. Nah, dan ini kemudian kita ketikkan N, kita enter, dan muncullah find main, yaitu 12. Ini kita telah menyelesaikan pembahasan yang pertama, yaitu mencari find max dan juga find min. Sebentar lagi kita akan kembali ke class tree yang tadi. Di sini kita akan kembali ke metode duplicate tadi, yang mana kita akan melakukan penyelesaian agar tidak ada pengulangan dari nilai yang ada. Ini kita kembali ke sini, kita cari tadi yang saya kunci, ada di method insert. Nah, ini data yang ada, bisa kita buka kuncinya. Nah, ini juga tadi saya kunci, maka error kan, saya kunci, sekarang saya buka kuncinya. Sudah tidak ada error, sekarang kita tinggal mengerannya. Kita akan lihat bagaimana perbedaannya. Nah, bisa kita tulis S. Nah, ini show, kita enter. Kemudian kita bisa menuliskan insert untuk masukkan data. Insert data nilai yang sama, kita ambil 43, kita enter. Maka akan muncul tulisan the data you entered is available. Data yang kamu tulis telah ada, seperti itu. Jadi bisa dipastikan perbedaannya dengan yang tadi. Kalau yang tadi ini kita masukkan nilai yang sama, datanya masih muncul seperti ini. Sedangkan, nah ini ada angka 25, datanya masih muncul ya. Ini 25, dan di sini masih ada angka 25, sekalipun itu ada nilai yang sama. Namun, saat diduplicate, maka data itu tidak akan muncul, karena memang di sini kita menghindari dari penggandaan nama yang ada. Seperti itu. Terima kasih. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.